alat monitoring keselamatan pendaki gunung. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana pada setiap pulaunya memiliki gunung. Dari gunung api aktif, non-aktif, maupun tidak aktif. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat menjadi tujuan pendakian dari pendaki luar negeri maupun dalam negeri. Sebagian gunung di Indonesia memiliki jalur pendakian yang cukup ekstrim dan masih berupa hutan yang lebat, di mana hal ini juga berdampak pada keselamatan para pendaki gunung. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus hilangnya pendaki dari tahun 2017 hingga awal tahun 2019. Dengan peningkatan kecelakaan dari bencana tersebut, diperlukan sebuah alat atau teknologi yang bisa memantau dan meningkatkan keselamatan dari pendaki gunung. Dengan teknologi yang sekarang, dapat mencari manusia maupun objek yang hilang dengan mudah dengan menggunakan Global Positioning System atau yang biasa kita kenal dengan GPS. Metode ini berfungsi dengan melacak koordinat terakhir dari benda atau orang yang hilang. Berdasarkan hal di atas, kami membuat sebuah alat dan sistem monitoring data pendaki dan pemantauan posisi pendaki saat di gunung dengan database yang berbasis website. Berikut merupakan hasil jadi prototipe transmitter dari alat monitoring keselamatan pendaki gunung. Alat ini didesain dengan bahan material yang kuat serta portable agar mudah dibawa oleh para pendaki. Sensor utama dari alat ini adalah modul Neo 6M GPS dan sensor suhu DHT22. Berikut ini adalah hasil jadi dari prototipe receiver alat monitoring keselamatan pendaki gunung. Komponen penyusun utama dari alat ini adalah Node MCU ESP8266 dan modul LoRa RA02 sebagai receiver. Cara menggunakan alat ini cukup mudah. Cukup kita ikatkan tali pengikat pada lengan kita, lalu kita aktifkan tombol aktivasi untuk mengaktifkan sistem GPS dan pendeteksian suhu di sekitar pendaki. Fitur tambahan dari alat transmitter adalah OLED display. Setelah diaktifkan, maka alat akan secara otomatis mendeteksi keberadaan pendaki dengan menggunakan sistem deteksi Global Positioning System atau yang lebih kita kenal dengan sistem GPS. Alat ini juga dapat mengirimkan hasil keadaan suhu di sekitar pendaki dengan menggunakan sensor DHT22. Hasil pendeteksian tersebut akan dikirimkan oleh modul LoRa menuju receiver. Setelah diterima oleh receiver, hasil pendeteksian dari modul GPS tersebut berupa kode koordinat latitude dan longitude. Kode tersebut dapat digunakan untuk mencari posisi pendaki terbaru melalui Google Maps. Dan untuk hasil dari pendeteksian sensor DHT22 adalah keadaan suhu di sekitar pendaki gunung. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sistem monitoring dari alat ini yang berbasis website. Untuk pertama, kita akan diarahkan pada halaman login, di mana pada halaman login ini membutuhkan dua inputan dari pengguna, yaitu username dan kemudian password. Jika kita ingin masuk tanpa menggunakan username dan password, Anda akan memiliki notifikasi login gagal. Kemudian,
Jika username serta password yang Anda inputkan salah atau tidak sesuai dengan database yang tersedia, maka Anda juga akan mendapatkan informasi atau notifikasi yang sama, yaitu login gagal. Oleh sebab itu, Anda atau kita harus menginputkan username dan password yang benar atau sesuai dengan database. Setelah username dan password diinputkan, Anda akan langsung masuk pada halaman utama website kita. Dalam hal ini adalah Simomo. Dalam halaman utama website terdapat dua menu utama, yaitu identitas pendaki yang berisi mengenai informasi data diri dari para pendaki. Kemudian yang kedua adalah lokasi pendaki, di mana akan terdapat lokasi terbaru dari para pendaki gunung. Kemudian setelah itu juga terdapat menu bar yang berada pada pojok kanan atas dari website, di mana akan terdapat home atau halaman utama dari website, kemudian identitas pendaki, lokasi, dan logout. Kali ini kita akan masuk pada menu input pendaki, di mana menu input pendaki tersebut berada pada menu utama identitas pendaki. Tata cara untuk menginputkan pendaki dapat dilihat pada video berikut ini. Setelah berhasil tersimpan, data akan tampil pada tabel identitas pendaki dan tabel lokasi seperti yang tertera pada video berikut ini. Kemudian kita akan masuk pada menu edit pendaki yang berada pada tabel identitas pendaki. Tata cara pengisian atau cara mengedit dapat dilihat sebagai berikut.
Kemudian kita masuk pada menu hapus. Menu hapus ini terdapat pada dua tabel, yaitu tabel identitas pendaki serta tabel lokasi. Memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghapus data, di mana data bisa dihapus lewat tabel identitas pendaki maupun tabel lokasi, dan datanya pun hilang dari kedua tabel tersebut. Kemudian juga hilang dari database yang tersedia. Kemudian kita masuk pada tabel lokasi, di mana tabel lokasi ini merupakan tampilan dari menu lokasi yang di dalamnya terdapat nama, ID transmitter, kemudian suhu, latitude, serta longitude, di mana suhu, latitude, dan longitude merupakan data yang diterima dari sensor yang ada pada transmitter yang dikirimkan pada receiver. Kemudian pada tabel ini juga akan diupdate secara otomatis atau secara real time sehingga dapat diketahui informasi terbaru dari para pendaki. Setelah latitude dan longitude terdeteksi dan tampil pada tabel lokasi, kemudian kita akan menjalankan fungsi Gmaps yang ada pada tabel lokasi tersebut, di mana pada fungsi Gmaps tersebut akan menampilkan titik koordinat yang berupa latitude dan longitude dalam bentuk peta. Logout sendiri berguna untuk mengeluarkan kita dari halaman utama website. Jika logout sudah bekerja atau kita tekan, akan masuk pada halaman login dengan notifikasi Anda sudah berhasil logout.